Halo CS, apa kabar? Sehat-sehat terus dong ya. Kali ini sih kami mau story-story lagi tentang seorang pria yang menjadi sasaran organisasi kriminal. Pria ini dilarikan keluar pulau karena apa yang telah ia lakukan. Siapin kopi dulu meren, biasa menjoy. Ayo langsung aja gaskuy. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan pria yang bernama Taigu. Ia diutus oleh bosnya untuk membebaskan anak buahnya yang disandra oleh kelompok mafia North yang mana mereka ini adalah saingan bisnisnya. Bos mafia ini bersedia membebaskan anak buahnya karena memandang Taigu. Taigu sebelumnya pernah ditawari bergabung oleh ketua mafia Bakseong, yang mana mafia ini adalah mafia yang paling disegani oleh kelompok mafia lain termasuk mereka. Taigu menolak tawaran itu karena mempertahankan kesetiaannya untuk kelompoknya sendiri. Scene berlanjut pada perempuan yang bernama Jiung dan anaknya yang bernama Jiun. Mereka baru keluar dari rumah sakit, yang tak lain mereka adalah kakak dan sepupunya Taegu. Terlihat di sini Taegu sangat menyayangi mereka, terutama pada keponakannya. Kakaknya ini mempunyai penyakit yang mematikan kayak kanker gitulah ya. Ketika Taegu menemui dokter, ternyata ia tidak bisa mendonorkan organ tubuhnya untuk sang kakak. Karena dari hasil tes mereka sangat tidak cocok. Taegu terlihat kecewa sambil memberitahu ya emang karena ayah mereka berbeda. Taegu pun menanyakan berapa lama kakaknya bisa bertahan. Setelah selesai konsultasi, Taegu sedang menunggu obat untuk kakaknya. Pas lagi nunggu, kakaknya nelpon nawarin menu makanan buat makan malam nanti. Belum selesai bicara, telepon udah terputus dan ternyata mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan karena bom yang terpasang di bagasi mobilnya. Mereka pun tewas, galaunya mulai ada. Saat sedang berduka, bos besar kelompok mafia ini yang bernama Presdir mengunjunginya. Presdir terlihat turut menyesal apa yang telah terjadi. Ia pun memberi perhatian kepada Tegu sambil meminta maaf tidak bisa berbuat banyak dengan apa yang telah menimpa keluarganya. Ia menyayangkan juga kejadian ini karena tidak sepatutnya keluarga dilibatkan hanya karena profesi yang penuh darah. Presiden juga menyangka kalau ini adalah ulah mafia Bakseong karena sebelumnya mafia ini berusaha merekrut Taegu, mungkin karena tidak terima dengan penolakan Taegu. Taegu pun hanya bisa tertunduk berusaha untuk tegar, tapi sekalinya angkat kepala, ia langsung meminta izin untuk menemui pimpinan mafia Bakseong ini. Ya tentu dong ya diizinin. Sesampainya di pertemuan, pimpinan mafia ini yang bernama Doh berbelasungkawa dengan apa yang telah menimpa keluarganya. Ia juga menyayangkan kejadian ini tidak sepatutnya keluarga dibawa dalam pekerjaan. Ketua mafia ini juga berjanji akan menyeret dan membawa pelakunya ke hadapan Tegu. Tapi Tegu hanya menjawab, ya udah yang udah mah udah aja weh. Namanya juga kecelakaan. Anjir edan keren sih. Ketua mafia ini pun memuji Tegu karena kebijaksanaannya dan itulah alasan ia ingin merekrutnya. Ia juga bertanya apa yang Tegu minta sehingga mengajaknya untuk bertemu. Taigu tidak menjawab, ia hanya meminta izin untuk membasuh badan dengan air dingin. Ketika akan ke kolam, bodyguardnya sedikit menghalangi Taigu. Tapi ketua mafia ini malah memarahinya agar tidak terlalu bertindak sensitif. Ketika Taigu selesai membasuh badan, ia membuka baskom, tapi di dalamnya terdapat pisau. Ia berjalan dengan santuy ngedeketin dua bodyguard ini yang awaknya segede tai. Dan Taigu langsung menusuknya. Tanpa basa-basi lagi, Taigu juga langsung menghabisi mereka semua. Setelah selesai dengan santai, ia keluar dari pemandian itu lewat kaca kamar mandi. Iya dong, masa lewat pintu utama. Lihat aja pengawalnya. Setelah kejadian itu, Taigu dilarikan ke Pulau Jeju oleh bosnya Presdir agar tinggal sementara dengan teman lamanya yang sudah pensiun. Presdir juga membuatkan identitas baru untuknya dan sejumlah uang buat jajan. Sesampainya di Pulau Jeju, Tegu dijemput oleh Ciwi. Ia mengatakan pamannya tidak bisa menjemput karena ada urusan mendadak. Ternyata pamannya ini penjual senjata api ilegal. Scene kembali di mana pada malam itu juga Presdir memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang kelompok mafia Bakseong. Ia menganggap Bakseong sudah lemah tanpa adanya ketua mereka. Tapi sayang,
Presidir yang mewanti-wanti anak buahnya untuk membunuh Direktur Bak Seong yang bernama Mas Sanggil berhasil lolos dari penyerangan itu. Presidir pun terlihat panik memaki anak buahnya. Nggak lama Direktur Mas Sanggil menelpon Presidir. 이야, 씨발 나 정말이지 놀랬다. 그 안에 뭐가 들었는지 좀만 기다려봐. 얼마 안 걸려. Mas Sanggil pun menemui anak buah Presidir yang tertangkap dan memotong telinganya. Kembali pada Tegu. Pagi harinya setelah beristirahat, Tegu mendengar suara tembakan di luar. Ternyata itu adalah Jeong yang sedang berolahraga pagi. Lihat akurasinya bro. Anjir, dan ketika Tegu memperhatikan wanita itu, tiba-tiba ia mengarahkan pistolnya tepat di kepalanya sendiri. Tentu Tegu panik dong, berusaha untuk mencegahnya. Tapi wanita itu menghiraukan Tegu. Pas Tegu mencoba mendekati wanita itu untuk merebut pistolnya, boom. Dengan muka dingin, wanita itu meninggalkan Tegu. Presidir bertemu seseorang setelah gagal membunuh Direktur Mafia Bakseong. Terlihat Presidir sangat menghormati orang ini yang ternyata dia adalah kepala polisi yang bernama Park. Presidir memperlihatkan ancaman yang diberikan oleh Direktur Mas Sanggil yang tak lain itu adalah telinga anak buahnya sendiri. Ia juga meminta tolong agar diselamatkan dari masalah ini. Tentu kepala polisi ini menyalahkan Presidir atas insiden yang telah ia buat sendiri. Kepala polisi ini juga tidak berjanji bisa menyelamatkan dirinya. Tapi saat itu juga Kapolda Park coba menghubungi Direktur Mas Sanggil dan mengajaknya untuk makan siang. Setelah di pertemuan, mereka makan dengan lahap kecuali Presidir yang tidak sedikit pun menyentuh makanannya. Kapolda Park pun bertanya, tapi yang ngejawab malah Mas Sanggil. 아무것도 처먹지 말았나. 자꾸 뭘 처먹어 놓으면 배가 를 때 더럽기만 하지. Kapolda Park melanjutkan agar tidak ada aksi balas dendam lagi karena Direktur Ma telah membunuh anak buah Presidir yang menyerangnya kemarin. Ditambah ketua mereka masih hidup. Sambil ngegas, Direktur Ma tidak terima dengan usulan tersebut karena menurutnya itu tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh Presidir. 이게 어디 이러고 대충 넘어갈 수 있는 일이야 이게? 어디 얼굴을 들고 다닐 수가 없어. Kapolda Park marah atas perilaku Mas Sanggil ini. Ia juga mengatakan telah ditegur oleh atasannya karena dianggap tidak becus mengurus para mafia. Kapolda Park juga menantang semua mafia ini jika mereka buat masalah terus dan susah buat diatur. Ia menambahkan kalau atasannya juga dibayar oleh Presidir. Jika Mas Sanggil membunuh Presidir, urusannya bisa tambah berat. 그래서 말. Shin kembali ke Pulau Jeju. Seperti biasa, ketika pagi, Taegu cari udara segar santuy gitu sambil ngerokok. Ia melihat Jaeyoung berada dalam mobil. Tiba-tiba, klakson mobil itu menyala. Saat Taegu menghampirinya, suntikan sudah menancap di taman Jaeyoung. Pamannya pun datang. Ia langsung menyuruh Taegu menyetir untuk membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, pamannya menceritakan sakit yang diderita Jaeyoung. Ternyata Jaeyoung memiliki sakit yang tidak bisa disembuhkan. Ia juga hendak membawa Jaeyoung ke Amerika Serikat untuk mengobatinya karena di sana tingkat keberhasilannya sembuh hanya 20%. Oleh karena itu, pamannya ini butuh uang lebih dengan menjual senjata api ilegal pada mafia Jeju. Dan karena itu juga alasan paman Kuto menerima Taegu di rumahnya agar bisa mendapat uang lebih banyak untuk biaya berobat Jaeyoung. Pamannya menitipkan Jaeyoung pada Taegu karena ia harus melanjutkan urusannya lagi. Ketika sudah siuman, Taegu membawanya kembali pulang. Terlihat wajah Jaeyoung udah putus asa karena penyakitnya. Ia bercerita kalau ia tidak memiliki waktu lama untuk bertahan lagi. Di perjalanan mereka mampir untuk makan. Jaeyoung mengatakan sebelum mati ia ingin sekali makan makanan kesukaannya. Sedbesan anjir. Jaeyoung juga mengenalkan minuman khas Jeju pada Taegu. Awalnya Taegu menolak karena ia harus menyetir. Karena Jaeyoung terus-terusan membujuknya, Taegu pun meminumnya sedikit. Di perjalanan benar saja ada razia. Mereka pun diperiksa. Untungnya Taegu hanya meminum sedikit
dan identitas palsunya berhasil lolos dari pemeriksaan. Tapi kalau Jaeyoung 아이고, saat melanjutkan perjalanan, Taegu mendapat telepon dari Presdir. Ia mengatakan ia akan pergi juga ke Pulau Jeju untuk menemuinya dan melanjutkan pergi ke Vladivostok. Taegu juga menanyakan kenapa teman-temannya tidak bisa dihubungi. Presdir hanya mengatakan mereka sudah kabur lebih dulu. Dan ternyata karena Presdir ini telah diancam akan dibunuh dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, si Presdir ini hendak menumbahkan Taegu sebagai pengampunan dirinya pada Direktur Masanggil. Kepala Polisi Park menjelaskan kalau Taegu akan diserahkan pada Direktur Masanggil untuk dieksekusi. Kepala Polisi Park melanjutkan skenarionya, mengingatkan mereka jika Taegu sudah lenyap, jangan sampai meninggalkan jejak sedikit pun. Jika ada jejak yang tertinggal, pihak yang jadi tertuduh adalah Presdir. Scan beralih pada Paman Kuto. Ketika ia telah menyelesaikan transaksinya, tiba-tiba ia ditusuk oleh ketua mafia ini. Paman Kuto berusaha bertahan dan menanyakan kenapa mereka melakukan ini. Ketua mafia ini pun hanya menjawab, 국성에서 햄 제 꿈은 내한테 러시아하더라고 거래 터준답니다. 왕년에 그 러시아에서 좀 날리던 무려가 ya mereka berusaha membunuh Paman Kuto agar bisa mendapat izin dari mafia Bakseong untuk bisa bertransaksi dengan pihak Rusia, Edan. Tidak lama, Taegu telah sampai di rumah Paman Kuto. Ia melihat banyak mobil dan juga melihat ada orang Rusia di dalam mobil. Awalnya Taegu menganggapnya hanya sebagai transaksi biasa. Karena mendengar suara tembakan, mereka pun langsung saling menyerang, tapi orang Rusia ini kalah cepat dengan Taegu. Jaeyoung juga berhasil membunuh temannya yang menembaki dari belakang. Tidak hanya mereka, ternyata ada orang Rusia lagi yang mengawasinya. Orang Rusia ini langsung menembaki Paman Kuto, tapi Paman Kuto juga berhasil membunuhnya. Mereka berlari menuju sumber suara, tapi Paman Kuto sudah tergeletak di lantai. Jaeyoung tidak peduli dengan mereka, langsung mendekati pamannya. Ketika mereka hendak membunuh Jaeyoung juga, untungnya Taegu sempat menyandar ketua mafia ini. Taegu pun kecolongan karena memperhatikan Paman Kuto. Mereka berusaha menyerang balik, tapi pekatku nyeri hati merenya lihat tetepannya juga. Edan ngeri kieu. Taegu hendak membawa Jaeyoung pergi dari gudang itu, tapi Jaeyoung masih syok dengan apa yang telah terjadi sama pamannya. Ia pun sempat menolak untuk pergi. Dengan terpaksa, Taegu memaksa pergi dari sana. Jaeyoung pun masih histeris. Tiba-tiba penyakitnya kambuh. Sambil menahan rasa sakit itu, Jaeyoung menggigit tangan Taegu. Mereka pun bermalam di rumah teman Paman Kuto. Jaeyoung beralasan kalau pamannya sedang merenovasi rumah. Ketika Taegu duduk sambil melelehkan dirinya, Jaeyoung menghampirinya dan di sini ia menceritakan masa lalu. Ia mengatakan orang tuanya dulu terbunuh oleh mafia Rusia karena Paman Kuto. Pada saat itu, Jaeyoung sangat benci pada pamannya. Sesampainya Paman Kuto membalaskan dendam kedua orang tuanya dan menghabisi sepupu mafia Rusia. Konon katanya pada saat itu Paman Kuto menjadi legenda di sana. Dan ia memutuskan pensiun dan membawa Jaeyoung ke Pulau Jeju. Ketika mereka hendak beristirahat, Taegu sempat menyiapkan obat-obatan yang diperlukan Jaeyoung. Pas Taegu mau pergi ke kamarnya, 자자. 이리 와. 상관없어. Jaeyoung menawarkan Taegu untuk tidur bersama, tapi Taegu menolaknya sambil mengatakan, 난 안 괜찮아가지고 그냥 뭐 아무나 자자고 하면 그냥 아무렇게나 뭐 내가 자고 뭐 그런 사람인 줄 알아? 무슨 자신감이야? 그 취향이라는 게 나도 있어가지고 laki banget anjir. Kalau Aing mah gak tahu, gendok dong ya pasti si Jaeyoung. 간도라. 어? 지는 뭐 내 취향인 줄 아나. Pagi harinya, Prestige menelepon untuk meminta dijemput, tapi Jaeyoung melarangnya pergi. Ia mengatakan ada yang aneh saat teman-teman Taegu tidak bisa dihubungi. Tapi Taegu meyakinkan Jaeyoung tidak akan terjadi apa-apa. Taegu pergi menemui Prestige di bandara.
Saat sampai bandara, teman Tegu menelepon mengatakan kalau Presdir sudah mengkhianatinya. Belum sempat memberitahu apa yang sebenarnya terjadi, telepon sudah terputus. Ternyata ia sudah ketahuan oleh anak buahnya Presdir. Setelah mendapat kabar itu, Tegu hendak meninggalkan bandara tapi ia terlihat oleh Presdir. Anak buah Mas Anggil pun langsung mengejarnya. Tegu berhasil menghindari mereka dan kabur dengan mobilnya. Tapi tidak sampai di situ, kelompok Bak Seong pun berusaha mengejarnya. Sampai akhirnya Tegu dihimpit oleh dua mobil. Ia menarik rem tangannya berusaha lepas dari mereka. Berhasil sih, tapi bukan hanya dua mobil aja. Udah kayak gini mah pasrah nggak pasrah sih ya. Tegu pun berusaha melawan dengan sekuat tenaga dan ia akhirnya berhasil lolos dari mereka. Bersamaan dengan itu, mereka mendengar suara sirine sehingga mereka tidak mengejarnya lagi. 놓친 것 같습니다. Mendengar Tegu lolos, Mas Anggil kesel dan memukul Presdir. Tapi di sini Presdir coba menenangkannya dan memberitahu cara agar mendatangkan Tegu. 잡아놓은 애들 중에 태국 똘마니가 있어. 그 새끼 이용하면 돼. Di sini terlihat Mas Anggil sangat jijik sama si Presdir ini. Sampai-sampai dia bilang, 야, 야, 글로 떨어져. 글로 붙어. 붙어 이 새끼야. sesampainya di rumah teman paman Kuto, Tegu mencari Jaehyung tapi ia tidak ada. Pemilik rumah itu memberitahu kalau Jaehyung pergi ke rumah pamannya. Jaehyung juga menyampaikan pesan meminta agar ia menunggunya sebentar. Tanpa basa-basi lagi, Tegu pun langsung pergi ke rumah paman Kuto. Di perjalanan, ia menerima telepon dari direktur Mas Sanggil. Mas Sanggil mengatakan waktunya hanya 1 jam jika Tegu ingin temannya Jisung dan Jaehyung selamat. 어찌됐든 와도 죽고 안 와도 죽고. Mas Sanggil juga akan memberikan hadiah yang pasti ia akan suka sebelum dirinya mati. Dan karena tidak ada pilihan lain, Tegu bersedia untuk datang. Tapi direktur Mas Sanggil diminta berjanji untuk tidak menyakiti Jaehyung dan melepaskan temannya Jisung. Mas Sanggil pun berjanji dan ia memberikan telepon itu ke Jaehyung. 오지 마. 미쳤어? 너 바보야? 여길 왜 와? 좀만 기다리고 있어. 금방 갈게. Enjoy kayaknya sebelum fight ngerokok santuy dulu sambil lihat pemandangan Teh Gening. Anjir. Sesampainya di sana, Tegu langsung diberi gap oleh mereka. Setelah dirasa cukup, mereka langsung membawa Tegu ke hadapan direktur Mas Sanggil. Sampai di hadapannya, Tegu meminta Mas Sanggil melepaskan Jisung terlebih dahulu. Sesuai janji, direktur Mas Sanggil pun menyuruh anak buahnya buat ngabarin agar melepaskan temannya Tegu. Tapi anak buahnya memberitahu kalau temannya Tegu sudah ditemukan mati. Mas Sanggil pun bertanya pada Presdir dan benar saja ia pelakunya. 아니 어차피 없을 새끼 아니야. Mas Sanggil pun marah mendengar itu dan hendak membunuhnya. Tapi Presdir meminta maaf dan coba mengingatkan apa yang dikatakan kepala polisi Park. Kalau membunuhnya malah memperumit masalah, anjir boga eta hungkul si TTE. Tentu Tegu marah mendengar itu. Presdir pun mengatakan 개새끼 오다 걸레를 쳐물었냐 이 씨발놈이 아주. dan ia memukulnya habis-habisan. Presdir di sini dihentikan oleh Mas Sanggil. Ia mendekati Tegu sambil memberi hadiah yang sudah dijanjikan. Mas Sanggil mengatakan, 차 사고 말이야. 우리 밑에 새끼들 아주 빡세게 조져봤거든. 근데 진짜 우리가 안 그랬어. ia langsung melihat ke arah Presdir menyuruhnya mengatakan yang sebenarnya dan ternyata si Presdir ini yang menyebabkan kecelakaan dengan menaruh bom di bagasi mobil Tegu. Karena ia berniat mengadu domba dan memanfaatkan situasi agar bisa berkuasa sepenuhnya di kota itu dengan terbunuhnya ketua mafia Bakseong. Anjir geblek. Makin marah dong ya pastinya. Di sini nih Mas Sanggil menyuruh anak buahnya melepaskan Tegu. Karena Presdir kelihatan sudah tidak berdaya, Mas Sanggil menyuruh anak buahnya untuk menusuk Tegu.
Taegu pun tewas. Belum cukup dengan itu, Presdir menawarkan diri untuk membunuh Jaeyong. Dan kia anjir ya Jawa. Mas Anggil tentu melarangnya karena ia sudah berjanji. Ia menyuruh anak buahnya untuk menyingkirkan Presdir di hadapannya. 네 꼬라지를 봐, 이 개새끼야. 네가 여기 누워 있었어야 돼, 이 씨발 새끼야. Dan mereka pun meninggalkan tempat itu. Plot twistnya teh lagi-lagi Jaeyong kehilangan orang yang dicintainya. Film pun selesai. Enggak kita ngeri. Keesokan harinya terlihat Jaeyong mengendarai motor mendatangi tempat di mana semua mafia Bakseong sedang sarapan. Sebelumnya, ia mendapat informasi dari seseorang bahwa mereka sedang sarapan pagi di restoran ini. Salah satu dari mereka pun menggoda Jaeyong. Jaeyong lantas mengunci pintu restoran itu dan cekrek mendondongkan pistol padanya. 술맛 떨어지게. 아이 씨발 새끼들. 저게 무슨 비비탄인 줄 알아 이 개새끼들. Dan Jaeyong berhasil membunuh semua mafia ini. Dengan muka cuek dan tatapan kosong, ia keluar dari restoran itu. Anjir. Keren, keren, keren.